Mika, selamat datang di layanan customer service Platinum dengan saya Syakila. Ada yang bisa saya bantu? Iya Kak, ini Kak, saya mau mempertanyakan perihal laporan saya ya, Baik, untuk pelaporannya terkait dengan pemesanan atau terkait apa, Kak? penjualan. Terkait dengan penjualan, silakan. Oke, saya harus ulang ya, dari awal ya. Saya baca, Boleh, iya. karena saya mentok karena nggak ada solusi ya kan. Saya seolah-olah saya dipermainkan gitu loh ya. Ini saya bacakan nih. Baik. Ah, Selaku pihak pengirim, dalam transaksi dengan nomor pesanan 251006 CKN5C01G ingin menyampaikan keberatan sekaligus permohonan klarifikasi ya atas penolakan klaim asuransi pengiriman yang saya ajukan dengan nomor pengajuan 2510009OKXKF Fanta MDA Fanta. Adapun alasan baik. penolakan yang disampaikan oleh pihak Shopee adalah sebagai berikut. Pertama, pengajuan klaim asuransi pengiriman tidak dapat diproses karena pengembalian pembeli telah disetujui pada tanggal 17 Oktober 2025 oleh penjual dan tidak terdapat indikasi kerusakan pada saat proses pengiriman. Ya, Oh, baik, baik, Kak. terus pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan bagi saya sebagai pihak yang dirugikan. Sebab pertama, barang yang saya kirimkan dalam kondisi baik dan kerusakan Iya. baru diketahui saat barang diterima oleh pembeli, sehingga pembeli mengajukan pengembalian. Paham ya Kak ya? Terus yang Paham, kedua, paham, Kak. pengiriman barang telah diasuransikan dan seharusnya perlindungan asuransi mencakup resiko kerusakan selama proses pengiriman. Poin Baik. ketiga, penolakan klaim dengan alasan tidak ada indikasi kerusakan saat pengiriman justru memperkuat dugaan bahwa kerusakan terjadi dalam proses pengiriman, bukan sebelum barang dikirim. Iya, Oke. baik. Terus yang keempat, persetujuan pengembalian oleh penjual tidak serta-merta menghapus hak saya untuk mengajukan klaim asuransi atas kerusakan yang terjadi dalam proses pengiriman. Baik, Jadi baik, Kak. dengan demikian saya merasa dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijanjikan dalam layanan asuransi pengiriman. Jika klaim tidak dapat Baik. diproses meskipun kerusakan terjadi setelah pengiriman dan barang diasuransikan, maka saya mempertanyakan fungsi dan manfaat dari asuransi pengiriman tersebut. Jadi Baik, baik. saya berhak ini ke pihak terkait ya dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan mempertimbangkan kembali keputusan penolakan klaim ini. Saya juga sudah Oke. memberikan bukti pendukung berupa foto dan video sebelumnya. Jadi gimana nih? Ini terus waktu demi waktu saya dipermainkan sama Shopee gitu loh. Nah, di sini jawaban dari Shopee barusan, ya kan? Di rincian laporan Pusat Bantuan Penjual, saya bacakan nih. Baik. Menindaklanjuti kendala kamu mengenai klaim barang rusak, barang cacat produksi atau lainnya yang diajukan oleh pembeli pada nomor pesanan tersebut dengan nomor ajuan, ya kan, yang sudah Iya, saya sebutkan di atas sesuai data. iya. Sesuai dengan informasi sebelumnya, pengajuan pembeli telah disetujui pada tanggal 17. Karena sejak awal, penjual telah menyetujui pengembalian barang dan pembeli dan tidak ada indikasi kerusakan. Ini jawaban dari CS ya. Tidak ada indikasi kerusakan pada saat pengiriman, ya kan? Baik. Sehingga tidak bisa diklaim. Ini maksudnya apa nih? Oh, baik, baik. Statement itu saya mempertanyakan. Tidak ada indikasi kerusakan pada saat proses pengiriman, ya kan? Sehingga tidak bisa diklaim. Ini maksudnya apa ini? Kan kita waktu dikirim kan, saya waktu kirim barang kan kondisinya kan normal tuh. Iya, betul. Terus diterima sama pembeli rusak. Ini saya harus minta tanggung jawab ke siapa ini? Oke, baik. Boleh Kakak di sini saya izin mengkonfirmasi untuk keterangan tersebut dikirimkan kurang lebihnya 2 kali Kakak ya di tanggal 19 dan Oh ya 20 ya sering. Kak untuk Oh ya pelaporan banyak ini? lah. Di sini hampir 16 ini. Oh, 16 baik. statement ini. Baik, baik Kakak. Baik, boleh Kak di sini sudah ada pelaporannya ya terkait dengan pemesanan tersebut juga yang sebelumnya Kakak sempat meninggalkan pesan juga ya Kak sesuai dengan poin-poin yang barusan Kakak bacakan kepada saya. Seperti itu. Langsung saya izin mengecek isian pelaporan sebelumnya Kakak beserta riwayatnya juga seperti itu. Ya Kakak silakan. tetap
Tetap dalam sambungan telepon terlebih Oke, dulu ya, Kak, ya. ya oke silakan. Ditunggu. Ya Kak, gimana Kak? Oh iya, baik Kakak, sebelumnya terima kasih sudah menunggu. Baik, di sini sudah kami bantu cek Kakak untuk riwayat pelaporan beserta untuk dokumentasinya Kakak ya, Ya, ada yang simulasi pengemasan beserta kondisi layar saat sebelum ya, dikirimkan juga ya, seperti itu. Jadi di sini untuk dari kami tetap akan lanjutkan pelaporan ini karena kan dari Kakak juga betul sudah ada logo untuk produknya itu terasuransikan pengiriman. betul. Dan dengan statement dari customer service sebelumnya terkait dengan karena sudah ada disetujui Kakak ya untuk disetujui tersebut, itu Ya, kan dari Kakaknya tidak semerta-merta menyetujui saja, tapi kan dari Kakak betul. sebagai penjual juga mau mengecek langsung nih produk yang Iya, dikeluhkan pembeli karena bergaris saat tiba, sedangkan iya. dari Kakak pun kondisinya sudah baik nih sebelum dikirimkan, seperti itu. Oke, Baik. saya ada catatan nih. Kenapa Shopee menyetujui segitu aja? Si pembeli ini kan tidak ada bukti unboxing penerimaan. Kok cuma foto aja gitu loh. Kok sudah diterima dengan segitunya gitu loh tanpa menyertakan bukti. Saya mau tanya dari pihak Shopee sendiri terkait transaksi ini, apakah pihak Shopee sendiri menerima bukti unboxing dari paket tersebut? Oh, Si baik. pembelinya nggak ada di situ, cuma foto aja yang saya terima. Oh, baik, Kak. Betul, Kakak. Di sini juga tadi yang sempat saya bantu tekankan kepada tim terkaitnya, itu kan karena pengajuan dari pembeli hanya dilampirkan foto saja. Ini kan kalau dari saya pribadi ada keterbatasan akses untuk mengakses forum diskusinya si buyer, Kakak ya. Jadi untuk kami menanyakan apakah dari buyer ada yang mengirimkan susulan untuk video unboxing lengkapnya saat paket tiba hingga di-unboxing, karena ditakutkannya juga ada dugaan untuk kecurangan dari sisi pembeli. Apakah dari pembeli yang tidak berhati-hati saat unboxing, Iya, jadi menimbulkan adanya damage tersebut juga, betul. seperti itu. Iya, makanya saya juga heran ini, saya juga heran. Kenapa? Makanya saya waktu waktu ada pengajuan pengembalian barang Mhm. karena rusak, itu saya cuma lihat Mhm. foto dan di situ saya dikasih dua opsi, Kak. Dua opsi di situ pengembalian barang dan opsi kedua pengembalian dana. Saya bingung di situ. Di saat saya mau mengembalikan dana, takutnya barangnya nggak balik ke saya, dananya kembali ke Mhm. pembeli. Saya kan gitu waktu itu. Saya bingung. Betul. Saya coba tanya ke ECS waktu itu. Kalau nggak salah itu Mhm. sama Kak Smita, Smita ya. Iya. Saya ada rekamannya Mhm. juga. Mhm. Makanya Mhm. saya ya udahlah dikembalikan aja Pak, Kak barangnya, kata Kak Smita itu. Kakak pilih aja opsi pertama pengembalian barang. Apabila memang pengembalian barang ini nanti ada indikasi kerusakan, kakak nanti bisa klaim. Gitu, Kak. Baik. Baik, betul Kakak. Betul Jadi, untuk arahan tersebut pertimbangannya heeh, memang kan takutnya dari Kakak saat menyetujui lebih awal hanya, pembeli yang menerima dana dan barangnya, sedangkan dari Kakak mengalami kerugian, tidak ada pengembalian, dan ya, Kakak pun tidak bisa pengajuan banding seperti saat ini, ya, seperti itu ya, Kak? betul. Karena saya ngalamin itu pertama itu, barang saya nggak kembali, uang udah diterima sama pembeli. Saya pertama itu waktu itu pernah ngalamin itu di Shopee ini. Makanya saya itu harus hati-hati waktu itu. Nah, saat ini saya dirugikan dengan pengembalian barang yang kondisinya pertama awalnya bagus, kenapa kok jadi jelek? Saya ini seolah-olah Shopee tidak tanggung jawab dengan saya, terkecuali kalau tidak diasuransikan gitu loh. Saya ya udah ngalah saya gitu. Ini kan diasuransikan. Betul betul, Kakak. Betul, di sini tadi juga dari kami pribadi, ini kan mengumpulkan kembali Kakak ya untuk lampiran baik yang di forum diskusi Kakak ataupun di balasan, pelaporan Kakak yang sempat Kakak kirimkan dokumentasi. Dan di sini kami bantu lampirkan kembali pada tim juga, karena untuk dari Kakak di sini simulasi pengiriman sudah ada. Lalu dari Kakak pribadi sebagai seller juga sudah menunjukkan nih untuk handphone sebelum pengiriman, baik dari segi layar tampak samping, tampak Ya, depan, itu good ya, condition, seperti ya. itu. Heeh. Jadi kan untuk dugaan antara damage-nya itu disebabkan oleh jasa kirim saat pengiriman Saya atau nggak saat tahu. dari pembeli, Iya, saya nggak itu tahu itu. meng-unboxing tersebut. Jadi kan kalau dari sisi seller, karena sudah mengirimkan sesuai dengan SOP Shopee juga Kakak ya, Ya. semestinya kan untuk dugaan tidak dipojokkan kepada seller, semestinya pada jasa kirim ataupun pembeli terlebih dulu, Iya, jadi kalau seperti kayak gini kan saya yang dirugikan, Kak. Jadi waktu saya sudah terbuang dan jawaban dari tim apa ini? Tim apa nih? Pelaporan di rincian laporan ini membingungkan saya, ya kan?
Jadi saya hingga sekarang ya, apalagi ada statement kayak gini kan kurang nyaman saya. Semacam kayak gini nih. Karena Pertama kali seperti itu. Jadi ini langsung saya izin kembalikan pelaporan pada tim kami sebelumnya, sehingga saya izin akhiri panggilannya sekalian juga. ya, Terima kasih Kakak atas konfirmasi dan waktunya. Selamat siang, ya, sehat selalu Kak. ya, selamat siang Kak Sakila. Terima kasih.